menggunakan platform A, platform B, platform C atau sosial media A, sosial media B dan yang lain gitu ya. Baru nanti akan klik kira-kira segmen marketnya itu menggunakan apa untuk datang ke tempat usaha kita untuk beli. Kami difasilitasi, khususnya yang terakhir yang baru saya rasain adalah inkubasi bisnis. Itu benar-benar kami kayak digembleng, jadi sadar gitu. Ternyata banyak yang berantakan ya gitu. Kalau di teman-teman Plut ini kan orangnya care gitu loh, jadi nyaman secara kita misalnya secara personal tuh ngobrolnya enak. Menciptakan lapangan kerja juga ya buat orang-orang di sekitar. Setidaknya sekitaran, kayaknya cuman depan rumah, belakang rumah, agak jauh sedikit, pokoknya cuma satu kampung. Ya, kalau gitu Prita pamit, Love Jogja and you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. 106.1 Geronimo, the real sound of Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sidilan Kanca Muda Sibakul Jajate Somi Langkori. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan tentunya didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Dan kali ini di episode Sidilan yang ini nih Kanca Muda, saya udah ditemani dengan 2 cowok 2 cewek. Udah pada makan pagi ya? Sudah. Siap. Sudah kenyang semua, berarti udah siap kita mulai sidilan untuk hari ini ya. Siap. Nah, yang pertama kita akan kenalan dulu sama Mas Rosid nih. Oke, ya. udah kenalan nih Mas Rosid. Iya betul, kan nama panjangnya siapa, bintangnya apa, hobinya apa, kan gak ada yang tahu. Monggo silahkan. Halo. Perkenalkan, nama saya Rosid Kusuma Yuda, panjangnya Rosid Kusuma Yuda, dari konsultan Plut KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di Plut ini sendiri Mas Rosid ini spesifiknya membidangi apa nih Mas? Bagian pemasaran. Oke. Dan ini adalah timnya Mas Rosid ya. Dimulai dari yang anak buahnya ya. Pendereknya. Nah, kita kenalan dulu dari sebelah sini dulu deh. Selamat pagi pemirsa dan teman-teman di sini. Kenalkan, nama saya Susandoyo, owner dari Vivas Batik, Mbak. Iya. Jadi Vivas Batik ini memproduksi barang turunan dari kain batik. Oke, semuanya berbau-bau batik ya? Iya. Tapi selain yang custom, kalau yang produk utama memang dari kain batik. Oke, baik. Jadi tas, jadi dompet, jadi souvenir seperti itu. Oke, tapi kalau siap. custom juga banyak juga jenis bahan yang lain, ada kanvas dan teman-temannya itu ada juga kayak gitu. Kalau ada yang mau custom bed cover gitu juga diterima Mas? Itu nanti maksudnya home decor tuh nggak hanya bed cover, jadi ada sarung guling, sarung bantal, spray, terus ada gorden, ada tutup kulkas, macam-macam itu kita ada lini untuk ngurusin itu ada juga. Oke, banyak sekali ya ternyata ya, nggak melulu tas, pouch dan segala macamnya ya. Oke, baik. Kemudian kita geser lagi. Ini punya apa ini yang baju pink ini nih? Selamat pagi teman-teman semua, nama saya Intan. Nama lengkapnya Intan Yesi Kristina. Saya dari Nom Souvenir. Nom Souvenir itu usaha perorangan yang membuat souvenir khusus tote bag berbahan kanvas katun. Oke, baik. Ini kanvas semuanya ya untuk produknya ya? Mostly kanvas. Ada belacu juga, cuman kami pakai bahan utamanya kanvas dari katun khususnya. Oke, baik. Karena kan memang kanvas sendiri ternyata itu ada beberapa jenis juga ya? Betul sekali. Saya juga baru tahu kalau ternyata kanvas itu jenisnya banyak sekali. Iya, betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi kan. Udah lanjut lagi. Ini juga yang gak kalah cantik merah merona. Biar seger Mbak. Oke, siap, seger banget ini. Monggo. Perkenalkan, nama saya Sri Arumiati, biasa dipanggil Bu Arumi. Saya owner dari Batik Sekar Idaman yang beralamatkan di Pelalangan, Pandowo Harjo, Sleman. Produk-produk kami batik dan turunannya, kain batik tulis, kain batik cap, kombinasi, terus turunannya ya bisa baju seperti yang saya pakai. Terus sisa dari baju sisa dari jahitin kain batik ini saya jadikan sepatu batik. Jadi di tempat saya ada sepatu batik.
dan itu untuk motif-motifnya itu nggak pasaran. Di tempat kami juga ini untuk batiknya bisa custom. Jadi misalnya customer itu punya motif sendiri bisa, dan di tempat kami juga tidak ada minimal order. Jadi pesan satu potong pun dengan memilih motif dan warnanya bisa, karena kami semuanya handmade, dikerjakannya satu persatu. Oke, jadi kalau misalnya Kanca Muda atau mungkin saya gitu kan ya punya motif sendiri, gambar sendiri, raketang elek ngono kayak ya. Bisa. Itu bisa nggih? Bisa. Nanti dari misalnya dari customer itu jelek, nanti kan dari ke tempat saya kan sudah direvisi, jadinya nggak jelek. Menarik sekali. Jadi biar nggak ada yang sama, nggak ada yang kembar sama sekali. Lah kalau elek itu nggak ada yang sama nanti. Oke, menarik nanti sih ya. disulap jadi bagus. Oke, siap. Jadi nggak perlu khawatir Kanca Muda. Jadi kalau misalnya pengen gambar sendiri tapi nggak yakin dengan gambarnya atau nggak yakin sama diri kamu sendiri, langsung saja kontak ke sini ya. Oke, tapi kita sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Mas Sus ya panggilannya atau siapa panggilan sayangnya? Ada yang manggil Mas Sus, ada yang manggil Mas Handoyo juga bisa. Tapi yang seringnya emang Mas Sus yang panggil sering. Oke, siap. Ada Mas Sus, Mbak Intan dan juga ini tamu kita dari Jepang ya, Mbak Arumi. Tinggalnya di Pandowo tapi. Nah, kita akan ngobrol dulu sama Mas Rosid nih. siap. Gimana? Bidang pemasaran. Bidang pemasaran dari Plut ini sendiri kalau misalnya secara proses gitu kan Mas ya. Ini masuk step keberapa ini? Ini step kedua. Step gitu ya. kedua. Yang pertama kan secara langsung dulu kan gitu ya, yang offline. Nah ini online-nya juga, ini kan secara apa ya, secara dunia goib ini. Waduh, pemasaran dunia. Iya benar sih. Dunia nyatanya secara langsung. Nah ini teman-teman yang di sini, kalau mungkin kalau teman-teman tahu di Sibakul kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Iya. Nah ini kelas 2, kelas 3 ini. Ya, oh gitu udah ya. Kelas 2, kelas 3 kelas 2, ya? Kelas 3, tidak ada kelas 4. Kelas 4. Ya, ini barangkali juga akses ini, program ini juga membantu pemasaran juga. Memperkenalkan produk-produknya teman-teman yang di sini juga. Nanti dibantu sekalian nih, spill nih. Iya betul, biar ada gambaran kan ya. Gitu ya. Barangkali pemirsa juga habis nonton kita di siaran ini, habis itu langsung ada kuning orderan. Wah, amin. Bisa jadi kan gitu ya. Ya ini memang gitu ya, program yang secara online ini ya. Online ini harapannya juga bisa membantu pemasaran yang selama ini sudah dijalankan. Nah ini tambah lagi yang program yang siaran ini. Barangkali kalau tidak ada program ini untuk akses yang apalagi Jeronimo gitu ya. Nah ini nggak nyampe gitu ya. Ini untuk menjembatani dari teman-teman. Oke, baik. Tapi sebetulnya untuk sisi pemasaran ini sendiri nih Mas, dari mungkin saya pengen memulai usaha, terus akhirnya saya datang ke Plut. Nah, ini hal pertama setelah mendaftar ini biasanya buat gambaran juga nih ya, buat Kanca Muda, apa yang akan terjadi ketika kita udah datang ke Plut nih? Yang akan terjadi akan banyak PR. Gitu ya. Iya akan banyak PR gitu ya. Karena kan kita pengen tahu yang selama ini dikerjakan secara pemasarannya ya. Karena fokusnya di pemasarannya apa. Bisa jadi ini sudah ketemu marketnya. Berarti apa kurang maksimal misalkan gitu ya. Jadi bisa jadi ketika datang itu konsultasi, habis itu selesai kan konsultasi 1 jam 2 jam kelar gitu ya. Bisa jadi nanti coaching ataupun bahkan jadi mentoring gitu. Mentoring kan bisa jadi 2 bulan 3 bulan baru kelar gitu ya. Nah program ketika pemasaran sebenarnya dari Dinas Koperasi sendiri, Dinas Koperasi UKM Provinsi kan banyak aksesnya. Banyak aksesnya entah itu secara langsung offline gitu ya ataupun online. Kami ada ya, tergantung kesiapan dari pelaku usaha itu seperti apa. Bisa jadi nanti kita sudah siapkan nih, platformnya sudah siapkan. Ternyata pelaku usahanya belum siap. Nah, gitu kita assessment dulu, lebih tepatnya assessment dulu yang dibutuhkan kemampuan sekarang ini yang mampu itu apa. Nah itu yang ibaratnya kita push di situ, kita maksimalkan di situ agar tidak mencar-mencar kayak gitu loh. Misalkan punya akun sosial media pemasarannya pakainya Instagram, kita cek Instagramnya ini udah cantik belum gitu ya, cantik gitu ya, udah cantik belum, udah sesuai belum. Jangan langsung pindah ke TikTok, ini belum pernah
pakai misalkan live TikTok itu belum pernah misalkan. Ini Instagram digarap dulu, diselesaikan gitu. Ketika sudah oke nih, sudah bisa ditinggalkan ibaratnya gitu gitu. Udah ditinggalkan, yuk pindah yang tambah gitu ya, tambah platform. Oke, baik. Jadi kalau misalnya ingin menggunakan platform-platform apapun itu untuk menunjang pemasaran ini, sebaiknya diselesaikan satu dulu ya, settle, Fokus baru dulu. pindah fokus ke yang lainnya. Oke, tapi kalau misalnya dari sisi pemasaran, apalagi untuk membaca pasar ini sendiri, hal pertama yang harus dilakukan adalah apa nih Mas? Kan kita kadang mulai usaha itu berdasarkan hobi. Bukan berdasarkan market gitu ya. Kalau berdasarkan market kan enak, sudah tahu marketnya kita tinggal ngikuti marketnya. Tapi kebanyakan yang di Jogja gitu ya, pelaku usahanya itu memulai karena berdasarkan the power of kepepet gitu ya. Kemudian berdasarkan hobi karena kemampuannya ini baru bingung mikir marketnya di mana. Gitu ya. Kalau sebenarnya kalau ingin memulai pemasaran gitu ya, yang bisa dulu itu apa? Karena kan ada yang merasa gaptek, ada yang merasa kurang mampu dalam menggunakan marketplace ataupun sosial media untuk pemasaran. Nah, ini digali dulu yang mampu apa gitu ya. Bisa jadi nggak mampu ini karena fokusnya di produksi. Ya udah orang lain saja yang melakukan pemasaran gitu ya. Maksudnya dibantu karyawan ataupun orang yang bisa membantu kayak gitu ya. Atau bayar orang kayak gitu ya, bayar orang yang di situ dia terikat dalam perusahaan itu gitu lah. Nah, ini dari ini sudah digali kemampuannya, kemudian langsung actionnya. Ketika sudah action, mau pakai apa gitu ya, mau pakai misalkan sosial media tadi yang udah sampaikan berarti Instagram gitu ataupun TikTok gitu ya. Nah, dari Instagram ini sudah di-post, sudah publishing, kemudian dicek ini evaluasinya seperti apa. Evaluasinya ini ketika misalkan dari foto gitu, dari segi foto ternyata yang memberikan jempol like itu sedikit gitu ya, yang membagikan ini hanya sekian. Oh, berarti konten ini kurang diminati gitu loh misalkan. Nah, cari konten lain gitu ya. Nah, ini terus seperti itu akan ketemu nanti segmen marketnya seperti apa. Bisa jadi ini segmen marketnya tidak dari leads datang itu tidak dari Instagram misalkan, malah datang langsung. Nah, ini kan beda lagi. Nah, ini beda lagi. Nanti ketika datang langsung berarti dicantikkan nih tampilannya offline-nya. Gerainya, outletnya ya, tergantung nanti dari segi mana dulu. Kan pemasaran luas sebenarnya, online maupun offline. Nah, itu sebenarnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi merupakan suatu keharusan nggak sih Mas untuk sebuah usaha punya kayak semacam flagship store gitu? Kalau keharusan ataupun enggak, segmen marketnya di mana? Tetap kita harus memperhatikan itu memperhatikan itu. Bisa jadi itu dibutuhkan gitu karena orang-orang yang beli atau konsumennya itu melalui itu gitu loh. Itu tidak dibutuhkan misalkan. Oh, ternyata tidak dibutuhkan karena orang ini sudah tahu dulu, kemudian karena dari mulut ke mulut ini rekomendasi, ternyata segmen marketnya untuk cara pemasarannya dari situ. Gitu loh, bisa jadi gitu ya. Nah, sebenarnya penting nggak penting ya, tergantung segmen marketnya. Tapi kalau udah ada budgetnya nggak apa-apa lah ya. Gas aja. Gitu. Iya. Karena kan ketika ada budgetnya kan kegiatan marketing itu bukan mendatangkan uang tapi mengeluarkan uang marketing itu. Kan membutuhkan budget ya. Nah, misalkan mau beriklan yang berbayar kan membutuhkan budget. Ketika mau membangun website gitu ya, yang membutuhkan budget. Itu kan ibaratnya kita menghambur-hamburkan uang kalau marketing itu. Betul sekali, bakar duit ya. Iya, bakar duit ya gitu ya, bakar duit. Nah, terus kita agak sedikit tarik lagi nih Mas. Tadi kan orang punya usaha itu antara itu memang base-nya adalah hobinya dia atau memang dia sudah mengikuti pasar. Nah, itu sebenarnya enaknya mulai dari mana sih Mas yang enaknya mulai dari mana? Gitu. Mau yang dari hobi karena kita memang mengerjakan sesuatu yang kita suka itu kan menyenangkan ya. Betul. Atau memang ya karena kebutuhan tertentu ya akhirnya ya udah ngikutin butuhnya pasar apa gitu loh. Nah, itu. Nah, nanti juga ini teman-teman yang lain di sini yang ini nanti juga digali nih berdasarkan hobi pasti atau punya pengalamannya masing-masing berdasarkan kan? Oh, ada permintaan ini berarti ini ada peluang kayak gitu ya. Nah, ini dua hal gitu ya, dua hal yang berbeda. Tapi untuk kegiatan marketing ini akan mudah ketika kita sudah tahu marketnya itu siapa
Oke. Kecuali yang ini, yang berdasarkan hobi ini, baru bingung. Nanti takutnya bingung cari market, harus menggunakan platform A, platform B, platform C, atau sosial media A, sosial media B, dan yang lain gitu ya. Baru nanti akan klik kira-kira segmen marketnya itu menggunakan apa untuk datang ke tempat usaha kita untuk beli. Tapi ketika sudah tahu segmen marketnya ya enak kayak gitu loh, tinggal langsung nembak aja pakai itu gitu ya. Berarti apa ya? Berarti sudah apa ya? Kalau saya milihnya adalah kita tahu marketnya dulu, baru kita siapkan produknya. Jadi produknya ngikuti market gitu ya. Produknya ngikuti konsumen butuhnya apa. Berarti sebenarnya hobi nggak masalah Nggak kalau masalah. misalnya kita tahu marketnya. Tahu marketnya. Kalau nggak tahu ya udah gerambiang terus. Ya bingung dulu. Iya bingung dulu. Iya Bingung kalau dulu. di awal doang bingungnya. Kalau terus ini loh yang Nah, bikin ini. pusing. Perlu diapain nih? Mas Rosi juga yang pusing tadi. Iya. Oke, nah untuk hal itu kita akan langsung tanya nih ke Mas Sus, Mbak Intan dan juga Mbak Arumi ya. Untuk pengalamannya dari awal tuh seperti apa? Apakah memang sudah tahu marketnya atau ya aku pengennya ngene. Mulai dari sini dulu deh gantian ya, dari Mbak Arumi deh, monggo. Untuk memulai usaha ini ya. Iya betul. Saya tuh sebetulnya nggak punya basic batik sama sekali. Nah, Karena dari keluarga juga nggak ada yang bisa batik sama sekali. Dan kebetulan saya tuh mantan karyawan hotel. Saya itu kerja di perhotelan itu 14 tahun. Oke, baik. Terus saya mengundurkan diri dari hotel. Terus rencananya mengundurkan diri itu mau bantuin pekerjaan suami saya. Daripada suami saya cari pekerja, mendingan saya yang keluar bantuin usaha suami saya. Terus dengan berjalannya waktu itu di kampung kami di desa ya di Pendoharjo itu ada pelatihan batik. Kebetulan saya ikut waktu itu pelatihannya satu kelompok itu 20 orang. Oke, baik. Awalnya saya bergabung dengan kelompok batik Ayu Arimbi. Itu tahun 2013 akhir. Terus 2018 awal saya mandiri dengan brand Sekar Idaman. Untuk pengembangannya ya apa ya kayak otodidak aja. Jadi saya suka ini loh, misalnya mau ada customer yang pengen motifnya ini tapi warnanya minta yang kayak gini, misalnya request warna, dan saya belum pernah bikin warna itu, saya harus eksperimen. Tapi saya malah seneng dari situ. Jadi customer itu merasa puas. Misalnya saya mau pesan batik untuk seragaman sekian, terus tapi saya warnanya misalnya minta ungu sama biru atau pink sama biru atau apa. Nah kebetulan saya belum pernah bikin warna seperti yang dicontohkan oleh customer saya. Biasanya mereka kan misalnya pilih warna itu kan cuman dari internet atau dari apa lah. Iki piye to carane gawe warna isben iso seperti ini. Kalau gagal nggih sering dulu. Tapi alhamdulillah kalau di batik itu nggak ada istilah produk gagal. Karena masih bisa dibadiki lagi, masih bisa diwarna lagi, dan itu nanti jadinya custom limited edition karena sudah tidak bisa buat lagi. Oke. Jadi kalau udah jadi itu masih bisa dimodifikasi lagi? Masih bisa. Ditumpuk gitu Iya, warnanya? ditumpuk warna. Jadi misalnya seperti yang saya pakai ini, misalnya kayak orang-orangnya sudah nggak suka, ditutup satu-satu, dibadiin lagi, nanti diwarna lagi gitu, masih bisa. Warnanya nggak bakal nyampur ya Mbak ya? Enggak. Oke, Karena menarik kan sekali sih. warna yang tetap dipertahankan itu sudah ditutup dengan malam. Malam atau pagi atau siang ini? Biar enak malam aja. Malam aja ya, adem ya. Enak sing peteng. Iya. Oke, baik. Menarik sekali ya. Punya pekerjaan yang dimana kurun waktunya itu cukup lama di situ. Ada jenjang karirnya, tiba-tiba switch. Gambling lagi dari awal. Batik juga nggak bisa, belajar juga dari awal. Apa yang jadi motivasi paling besar? Selain bantuin suami lah ya. Yang menjadi motivasi waktu itu ada tetangga yang punya anak kecil. Mereka itu tidak lagi bekerja di pabrik karena harus ngomong. Terus
akhirnya saya ajari juga karena mereka juga tidak bisa batik. Saya ajari untuk membatik, nyambi momong ora popo Mbak. Saya bilang gitu. Itu waktu itu ada 3 orang yang sama anak kecil, anaknya itu waktu itu baru umur belum ada 2 tahun. Sekarang sudah SD kelas 1. Jadi ya baik. kalau yang penting boleh ikut batik, yang penting anaknya tetap dijogo soalnya ada barang yang panas kan, kalau kompor ada malamnya itu mesti panas, terus ada yang berbahaya. Saya penting anaknya tetap jadi ibune batik, anak-anak nanti dolanan gitu. Nek rewel ya biasa. Motivasi saya seperti itu. Jadi mempekerjakan tetangga-tetangga yang awalnya mereka itu bekerja di pabrik karena mereka punya anak kecil, jadi sama momong nggak bisa bekerja lagi di pabrik. Terus akhirnya saya ajari satu-satu. Terus akhirnya sampai sekarang juga alhamdulillah masih ikut ke saya. Oke. Jadi menciptakan lapangan kerja juga ya buat orang-orang di sekitar. Setidaknya sekitaran gitu. Tenaganya cuman depan rumah, belakang rumah, agak jauh sedikit, pokoknya cuma satu kampung. Yang penting jangan kalau misalnya anaknya rewel terus dibatik anaknya. Ini. Oke, baik, menarik sekali ya. Sampai akhirnya gambling dari yang nggak bisa batik jadi bisa batik, terus sekarang juga bisa dibilang jadi sosiopreneur juga karena bisa mengajak orang-orang sekitar untuk ikut bekerja gitu kan ya. Itu motivasi terbesar Mbak Arumi. Oke, kalau Mbak Intan seperti apa nih ceritanya? Saya agak tertohok ini tadi dibilang sama Mas Rosyid kalau semuanya berawal dari hobi. Loh, kenapa? Saya adalah salah satunya. Tapi udah kebaca pasarnya kan dari awal atau masih bingung juga? Jujur Li, tidak terbaca pasarnya. Oke. Karena dulu saya gabungan nih dari Bu Arumi sama Mas Rosyid tadi. Saya juga dulu mantan budak korporat nih ceritanya. Oke, siap. Berarti sesi curhat budak korporat ya. Curhat nih. Saya dulu juga bekerja kantoran. Saya dulu di event organizer, terus ada ya salah satu dan lain hal. Akhirnya saya memutuskan untuk resign aja gitu. Terus nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau ngapain. Terus langkah awal yang saya lakukan adalah membeli mesin jahit. Oke, beli mesin jahitnya dulu. Iya, saya nggak bisa jahit lah. Yang penting punya dulu. Oke, terus yang penting yakin ya. Betul, yang penting yakin. Terus saya belajar akhirnya mau nggak mau belajar menjahit dari YouTube. Saya ya explore yang sebisa saya bisa lakukan dengan modal yang seadanya waktu itu cuman dari sangu dari perusahaan aja. Itu terus ya udah saya belajar, saya posting di sosial media. Kok ada yang mau ya? Kok ada yang mau beli ya gitu. Terus ya udah itu saya ingat banget orderan pertama itu tote bag belacu 1.000. Wow, jahit sendiri enggak kan Mbak? Enggak, waktu terus langsung mau nggak mau harus cari penjahit, terus ya udah akhirnya berjalan mulai dari situ sampai hari ini saya menjalankan bisnis souvenir ini ya puji Tuhan lancar. Oke, baik ya. Keluar awal-awal langsung dapat 1.000 pesanan. Luar biasa sekali ya. Nah itu ada yang jahit sendiri atau mungkin ada vendornya lagi atau gimana tuh waktu itu? Kalau saya terus terang saya tidak sanggup untuk menjahit sebegitu banyak. Jadi saya memang gimana caranya untuk mengkaryakan lah orang-orang yang terdekat, tetangga-tetangga yang tapi tetap saya carinya penjahit itu dari sosial media. Cari tenaganya dari sosial media, tapi saya mencari area yang di sekitar lokasi saya. Jadi untuk mempermudah untuk memantau, mempermudah untuk pengecekan antar jemputnya bahan baku itu biar lebih gampang. Karena banyak itu perempuan yang punya cita-cita saya pengen kerja, pengen tetap berpenghasilan tapi nggak mau ninggalin anak gitu. Sama pengalamannya dengan Ibu Arumi juga sama. Terus akhirnya ya udahlah saya
bantu sebisanya. Mhm. Dia dengan memberikan pekerjaan, udah Mbak boleh dikerjakan di rumah, tapi tolong tanggung jawabnya, tolong komitmennya untuk menjaga biar kita sama-sama terbantu nih, Oke, gitu oke. ceritanya. Nah, ini kalau di Mbak Intan ini terima pesanan aja custom atau memang ada yang bisa langsung dibeli sama customer nih? Kalau Produk dari jadi. Nom Souvenir itu rata-rata customize. Oke. Customize karena apa, ada desain kami, custom ukuran, custom desain, custom model itu permintaan dari customer. Jadinya kami hanya menyediakan untuk saat ini ya, untuk saat ini masih customize. Tapi untuk jangka panjang kami juga kami sedang mempersiapkan untuk membuat ready stock biar calon customer yang membutuhkan souvenir dalam waktu yang singkat, Mbak saya butuh nih tapi waktunya mepet, bisa enggak gitu. Nah kami sedang menggodok itu untuk kami persiapkan biar bisa dipesan dalam waktu singkat. Oke. Begitu. Oke, siap itu kalau saya wes garapan dewe gitu. Tak kasih uangnya, kamu kerjain sendiri. Ya soalnya kan kami juga bukan kayak pisang goreng gitu ya. Betul. Butuh waktu juga untuk Juga butuh menjahit. tidur, butuh istirahat ya. Betul Ngomong-ngomong. sekali. Oke, motivasi ya hampir sama. Mas Sus ini juga sama juga atau gimana ini? Iya. Mungkin kalau saya agak beda nggih Mbak. Jadi kalau saya kan mungkin kalau tadi Bu Arum sama Mbak Intan kan memang dari kerja dulu terus usaha dengan gigihnya beliau untuk sampai saat ini. Iya. Kalau saya itu sebenarnya memang dari dulunya hobi jualan Mbak. Jadi Oh, hobinya ngeri ya Nggih, jualan. hobinya jualan. Kabeh Jadi didol. nggih, kabeh didol kayak gitu. Ya. Jadi kalau saya itu memang dari SD lah Mbak, dari SD udah seneng jualan. SD, SMP, Waktu SMK itu yang dijual apa Mas? Kalau SD itu dulu kayak macam kalau temen butuh apa, kalau dulu kan masih seputaran hewan ya, hewan piaraan kayak gitu, Oke. saya nyarikan kayak gitu. SD SMP masih hampir sama. Heeh. Sampai ke apa itu SLTA itu memang kita udah berani ambil ke apa itu kayak semacam broker, jualin di terminal kayak gitu dulu udah biasa. Oh, Nggih. oke. Tapi dari dulu memang saya inisiatif sendiri. Jadi tanpa sepengetahuan orang tua kalau habis sekolah itu tanyain kemana kayak gitu, saya ada tugas kelompok padahal ke terminal jualan kayak gitu dulunya. Sampai sore hampir tiap hari kayak gitu. Jadi memang apa itu kalau saya memang hobinya jualan Mbak. Jadi kalau dari dulu memang dari keluarga saya memang menganjurkan untuk wira swasta dari dulunya. Jadi kalau sekarang itu udah usaha yang keberapa sih sebenarnya. Jadi kalau saya itu kan mulai usaha mulai jualan itu yang benar-benar lulus sekolah tahun 2003. 2003. 2003. Baru serius banget ya jualan. Dalam artian karena udah nggak sekolah kan itu fokus ke jualan. Cuman kalau di Vivas Batik ini muncul di 2009. 2009. Jadi dari 2003 sampai 2009 ya sama lah jualan dan segala macamnya. Apa aja dijual ya? Apa aja dijual, Agak senangnya dijual mengkhawatirkan ya kayak punya gitu. anak Apa aja kasus dijual. tahun-tahun kosong dijual Iya. semua. Jadi buat pengalaman juga pemirsa juga kalau yang dulu kan mungkin kalau kita pengen usaha itu kan memang saking sulitnya akses Mbak. Kalau beda Oke. dengan zaman sekarang. Tadi kan udah dijelaskan banyak panjang lebar sama Mas Rosid juga. Akses di Blut segala macamnya ke dinas segala macamnya saking enaknya kalau sekarang itu. Oke. Saya itu kenal dinas juga belum lama, paling baru 5 tahun terakhir lah mungkin kenal sama dinas, ada apa itu ilmu dan segala macamnya. Dari kalau Vivas ini kan 2009 sampai mungkin sekitar sampai 2015-16 itu ya berjalan sendiri tanpa arahan. Oke, siap. Tapi ya alhamdulillah karena saya senangnya jualan, tapi kan ini itu ada dan berkembang itu karena kita dipercaya, Mbak. Jadi dulunya kita itu memang jualan, memproduksi barang mungkin 10, 20 dibeli sampai 100, 200 sampai yang sekarang tuh per model kita bisa produksi bisa sampai 2000 pieces sampai 5000 pieces per model. Baik. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang sudah ada yang nerima karena kita dipercaya. Dipercaya untuk dibelanjakan atau ibaratnya memenuhi kebutuhan barang mereka seperti itu. Oke. Jadi memang ini untuk pembelajaran saya dan mungkin teman-teman atau buat inspirasi juga bahwa kalau di usaha itu mungkin kalau ilmunya kan udah pasti ada dari dinas banyak juga pendampingan dan segala macamnya. Nah di pelaku usaha itu bisa saling dipercaya seperti itu. Jadi kalau kita dipercaya itu enak. Jadi
kita misalnya diorderin tadi kalau misalnya Mbak Intan 1.000, 2.000 atau berapa gitu kita bisa gitu pasti nanti akan dapat lebih lagi seperti itu. Baik. Dari di tim kita itu alhamdulillah sampai sekarang berapapun yang diproduksi pasti habis barangnya. Wow. Nah relasi kita juga alhamdulillah kalau misalnya nanti butuh kan kita kan ada 3 segmen nggih. Satunya untuk souvenir, satunya untuk tempat wisata dan satunya untuk barang custom. Itu Oke. ada lini usaha yang ngurusin masing-masing lini itu. Jadi kalau misalnya di souvenir nggih banyak. Jadi tadi kan saya bicara di awal barang turunan dari kain batik. Sebenarnya kalau untuk souvenir tergantung customer juga maunya seperti apa. Selama barang itu atau bahan itu bisa dijahit, insya Allah bisa. Kayak Oke, gitu, Ji. siap. Apapun yang bisa dijahit, Apapun yang bisa dijahit dijual. bisa kayak gitu. Agak ngeri Nah, ya. gitu. Terus sebenarnya yang itu lini pertama dari souvenir, tapi kalau yang lini kedua dari tempat wisata itu kita sudah berelasi dari tempat wisata itu dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Jadi kita memproduksi barang sesuai sama apa itu khas masing-masing. Oh, Misalnya di oke, Jogja baik. sini kan ada tulisannya Jogja, di Prambanan apa, Borobudur apa, misalnya di Danau Toba apa, di Maros apa, di Papua apa. Nah, kita memproduksi berdasarkan khas masing-masing. Sampai kita kirim ke Malaysia, Singapura itu juga khas mereka, tapi produksinya di Sleman, di sini di Vivas ini. Oke, kalau Singapura sama Malaysia khasnya apa Ji. nih, Mas? Khasnya kalau Singapura kan seputaran Singapura kan kalau untuk khasnya kan sebenarnya barangnya hampir sama, Mbak. Cuman kan di sana mintanya cetaknya kepala singa atau apa Ya, atau yang apa. patung Merlion itu ya. Betul. Jadi Oke. nanti sampai ditulisin nanti juga pemahaman buat pemirsa juga bahwa barang itu sebenarnya hilir mudiknya hanya sesuai kemauan konsumen. Konsumen kan maunya datang ke tempat wisata, misalnya datang ke Singapura itu kan belanja dengan oleh-oleh khas Singapura. Iya. Nah di sini pun barang yang diproduksi sini juga ada. Kalau yang apa itu tas domba itu tulisannya dari sini batik up from Singapura kayak gitu. Tapi kita nggak masalah juga dalam artian ini kan kita berelasi dengan orang yang di sana. Nah Oke, nanti oke. juga untuk masukan saya dan teman-teman kita itu sebenarnya dari saling percaya dan saling menguntungkan akan lebih enak seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini jenis-jenis barang yang diminta seperti yang saya sampaikan di awal selama bisa dijahit insya Allah bisa kayak gitu. Oke, Ji. berarti belinya jauh ke Singapura, produksinya di Sleman. Produksinya di ternyata. Sleman. Ji. Aduh, Ada ya. juga kayak gitu. Ada juga kayak gitu. Apalagi orangnya Sleman. Orangnya Nah. Sleman. Oke, nah Ji. kalau dari Mas Sus sendiri ini kan Heeh. udah passionnya jualan. Ji. Dari zaman Patimura masih jomblo. Betul. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ji. Nah, yang Mas Sus rasain perbedaannya, Mm-mm. terus dan kesulitannya itu di mana dari perbedaan itu? Perbedaan, maksudnya perbedaan gimana Mbak? Kan pola untuk distribusinya juga beda ya dulu Ji. sama sekarang. Kita sudah sekarang untuk pemasaran tuh udah terbantu dengan online, Betul. dengan jangkauan yang lebih luas. Mm-mm. Mungkin beberapa tahun yang lalu pas Mas Sus masih jual apa aja dijual Mm-mm, Ji. itu kan juga polanya berbeda gitu loh. Betul. Ji. Nah, itu yang Mas Sus rasain cukup signifikan bedanya. Yang pasti kalau menurut saya pola konsumen memang agak berbeda. Bukan agak sih, memang jauh berbeda. Oke. Dari dulu sampai sekarang. Kalau polanya dulu sebelum ada online itu kan orang belanja di tempat pengecer, entah toko, entah retail biasa kayak gitu. Nah, toko atau retail mereka belanjanya ke tempat grosir. Nah, tempat grosir mereka belanjanya ke produsen. Oke. Nah, kayak gitu kan ada satu rantai yang ada keuntungan di situ yang dijalankan bersama. Polanya Iya. kalau dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang kan memang sebenarnya pola itu menurut saya sama, cuman tempatnya aja yang berbeda. Oh. Ya, oke. kalau dulu kan mungkin di tempat grosiran, sekarang ada marketplace. Kalau dulu orang dari grosiran ambil tempat produksi, sekarang orang produksi jualnya ke distributor, ke agen atau ke ibaratnya orang yang belanja kayak gitu kan bisa. Oke, Polanya hampir oke. sama, cuman sistemnya aja mungkin kalau menurut saya beda. Nah, tinggal kita pintar-pintar aja untuk ngambil uang dari situ. Jadi apa yang dibutuhkan konsumen kan pasti mereka konsumen itu kalau butuhkan pasti ada uang di situ. Iya, Nah, iya. tinggal kita butuhnya mereka kita kasih, pasti uangnya dikasih ke kita kayak Oke, gitu. tapi Ji. kalau saya kadang nggak ada uang tapi butuh. Ji. Pasti ada Agak solusi, repot pasti ya. ada solusi sebenarnya. Ada pay letter, Mbak. Pasti ada Wah, solusi. ini Pasti ada dia. solusi. Ji. Jadi sebenarnya pola itu hampir sama, cuman caranya aja yang beda yang saya rasakan dulu sampai sekarang. Tapi satu hal yang mungkin saya dan teman-teman harus pegang itu dari kepercayaan itu tadi. Nggih, kalau kita bisa dipercaya, bisa jalan itu insya Allah akan lebih enak. Apalagi sekarang tertolong itu tadi ada dari dinas pendampingan dari ini, ilmu dari ini, aksesnya
alhamdulillah kalau di Jogja ini terbuka lebar Mbak, terbuka sangat lebar. Ya alhamdulillah kita hidup di Jogja ini akses untuk kita belajar tuh saking gampangnya. Oke. Nah termasuk acara di siang ini kan puji syukur alhamdulillah dari Jeronimo ada acara di sini, kita juga ibaratnya bisa promosi. Promosi produk saya, promosi teman-teman, dan promosi untuk kita semua sebenarnya. Jadi kalau kita itu misalnya berrelasi dengan orang-orang yang menurut saya itu tepat, itu kan lebih enak. Dan alhamdulillah sampai saat ini ditemukan dengan orang-orang yang tepat juga Mbak. Kayak gitu. Ci. Nah, dan dari Mas Sus, Mbak Intan dan juga Mbak Arumi, ini kenapa akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Plut ini sendiri? Ci. Banyak sekali sih manfaat kami setelah bergabung dengan Plut. Banyak ilmu-ilmu yang kami dapat. Misalnya gimana toh caranya untuk pemasaran, bisa offline, bisa online. Terus untuk foto-foto produk yang bagus. Terus ini salah satunya juga untuk sertifikasi atau kelengkapan legalitas seperti ini saya baru ngurus untuk TKDN, ini juga salah satunya juga fasilitas dari Plut juga. Terus untuk si Inas juga. Terus dengan adanya Plut ini kan ada program dari Sibakol. Iya. Yaitu juga alhamdulillah tahun yang lalu produknya Sekar Idaman itu juga pas ada program ongkir gratis ke luar negeri ya Mas Rosid. Itu produknya Sekar Idaman ikut terbeli. Oke, baik. Karena ada pengiriman ongkirnya kan gratis yang membiayai dari Danais. Itu lewatnya kantor pos apa-apa nggih Mas. Nggih. Itu jadi sama beberapa UKM yang produknya sudah dipajang, sudah ikut di Sibakol, itu dijadikan satu, yang maksudnya yang sudah terbeli oleh customer yang dari Australia, itu dijadikan satu terus dikirim di sana bareng-bareng. Ya alhamdulillah walaupun sedikit kan paling tidak produk kami sudah sampai sana. Siapa tahu nanti ada kelanjutannya. Oke, siapa tahu orangnya nanti yang nyusul ke sana ya. Pameran di sana kan siapa tahu. Betul, alhamdulillah, kan? semoga. Oke, jadi berarti jangkauan pasarnya lebih luas lagi ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk Mbak Intan gimana nih? Sama sebenarnya. Kok sama terus ya saya? Saya ini pupuk bawang di antara ini. Enggak, saya baru belajar juga. Dinas itu sangat membantu. Dari saya yang nol putul, nggak tahu bisnis, nggak tahu usaha, nggak tahu apa. Cita-cita memang dulu punya cita-cita yang besar untuk punya bisnis, punya usaha, tapi nggak tahu mau kesananya, kendaraannya, jalannya tuh lewat mana saya nggak tahu. Oke. Tapi baik. dengan dipertemukannya saya dengan dinas itu sangat membantu. Betul, dari legalitas khususnya legalitas kami nggak tahu kalau alah bisnis itu ternyata butuh legalitas. Yang NIB lah, yang dulu namanya masih IUMK. Dulu itu masih IUMK. Kita jadi terbuka kalau harus bikin IUMK ya, ternyata ada untuk yang khusus UMKM itu harus ada perizinan juga. Kalau di perusahaan mungkin ada surat izin itulah yang SIUP itu bukan SIUP, ya? betul, SIUP. Kalau yang perusahaan besar mungkin ada SIUP, yang ada CVPT dan segala macam itu. Ternyata yang UMKM itu ada, dan sekarang ada NIB, terus ada Haki. Nah, itu saya juga sangat terbantu. Ternyata harus ya mendaftarkan seperti ini biar kita nggak kecolongan nih, merek kita nggak kecolong sama orang lain gitu. Terus untuk pemasaran juga, untuk ya seperti inilah, acara-acara seperti ini kami difasilitasi. Khususnya yang terakhir yang baru saya rasain adalah inkubasi bisnis. Itu benar-benar kami kayak digembleng. Kami jadi tahu kalau jadi sadar gitu, ternyata banyak yang berantakan ya gitu. Ternyata fondasi bisnis kita tuh ya itu tadi, karena karena berangkat dari hobi, jadi nggak ada fondasinya gitu. Jadi yang sekarang penting jalan dulu kan. Betul, sekarang gara-gara Mas Rosyid ini, pokoknya salahnya Mas Rosyid ini.
kami jadi terbuka. Oh ternyata harus ada pondasinya ya biar bisa long lasting untuk menjalankan bisnisnya jadi lebih panjang lagi. Kami jadi mikir bisnis model kanvas, terus apa sih keunikannya produk kita tuh apa sih gitu dibandingkan yang lainnya. Terus caranya untuk betul bersosial media, terus caranya untuk mungkin nulis copywritingnya, terus caranya untuk menjual produk kita, untuk presentasi ketemu investor, itu kita benar-benar kayak dibukakan banyak sekali dari dinas itu. Oke, menarik. Nah, saya tadi sempat dengar ada TKDN, ini apa ya Mas Rosid ya? Perizinannya ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke Mas Sus dulu, untuk pemasaran ini sendiri sebenarnya kendala apa sih yang paling banyak dikeluhkan sama teman-teman pelaku usaha ini ketika awal bergabung dengan Blood? Ketika awal bergabung dengan Blood, produk ada. Ketika menggunakan online, berarti yang berbicara di situ adalah konten. Oke. Nah, konten bisa konten dari foto, video, bahkan nanti didukung dengan copywritingnya, tulisan deskripsinya gitu ya. Nah, dari permasalahan itu ternyata tidak 1-2 orang, ternyata hampir semua gitu yang datang ke kami gitu kan, yang konsultasi, yang mengeluhkan tentang pemasaran itu ternyata dari konten, kontennya yang belum menarik. Dari fotonya yang belum bagus gitu ya. Kan bagus menurut kita belum tentu orang lain gitu ya. Betul. Relatif ya. Gitu ya. Makanya di dinas kami ada kami siapkan ruang khusus gitu ya, untuk foto studio. Diajarin gitu ya. Fotografi gitu. Iya, fotografi, foto produk gitu. Kami siapkan gitu ya. Timnya ada, kalau mau belajar langsung juga ada. Difotokan malahan. Difotokan gitu ya. Oke, menarik difotokan, ya. gitu, difotokan gitu. Atau misalkan mau foto sendiri juga bisa, nanti dari angle mana gitu ya. Karena untuk foto misal contoh di marketplace kan dari beberapa sisi. Nah, kan harus ada ketentuannya. Nah, kami sediakan ruang foto studio untuk membantu itu. Membantu menyiapkan untuk pemasarannya, senjatanya. Gitu lah. Oke. Kemudian kalau misalkan mau belajar copywriting gitu ya, belajar menulis deskripsi, nah ini bukan perkara yang mudah karena tidak ada yang standar. Betul sekali. Nah ini tidak ada yang standar ya gitu ya. Bahkan masing-masing platform ataupun sosial media ataupun marketplace memiliki punya karakternya karakter sendiri masing-masing kan ya? kayak gitu ya. Iya. Jadi tidak ada yang standar. Nah ini kan belajar yang terus menerus. Nah kami kalau misalkan mau belajar itu ya siap nanti pendampingan kayak gitu loh. Pendampingan, dan itu pendampingan tidak sekali 2 kali, itu terus gitu ya, terus saja, nggak ada putus-putusnya kayak gitu loh. Itu terkait konten gitu ya, terkait konten. Terkadang kita juga bingung, minggu ini kontennya apa gitu ya. Minggu ini kontennya apa gitu ya. Makanya sering sekali kami menyiapkan kelas untuk membuat konten gitu ya. Membuat konten, membuat beberapa kali juga kami diundang ataupun datang gitu ya, mendatangkan beberapa praktisi gitu yang fokus di konten gitu ya. Karena memang untuk senjata di media sosial ataupun marketplace itu konten ini jadi senjatanya gitu lah. Makanya kalau misalkan teman-teman pemirsa itu datang ke kantor kami, kantornya reget, sedang pembangunan. Karena gedungnya baru disiapkan untuk membantu. Kalau memang yang sudah bisa berjalan itu foto studio dan tempat podcast itu studio ada. Tapi untuk menunjang yang lain kan masih ada yang belum kami siapkan. Itu masih dalam pembenahan. Tapi bisa diakses tadi ruang foto studio dan ruang podcast. Barangkali dari teman-teman pengen podcast langsung di kantor kami juga bisa. Langsung datang gitu ke Blood aja ya. Siap, nanti kami fasilitasi. Enggak perlu bawa kamera HP, kami siapkan. Disiapkan, dibeliin? Kami siapkan. Jangan disiapin aja ya kan Udah. Terus ini Mas yang cukup menarik ini adalah tentang copywriting ini sendiri kan ya. Hal paling mendasar yang mungkin bisa jadi acuan juga buat teman-teman pelaku usaha untuk membuat copywriting yang pas dan tepat sasaran. Tentunya kalau misalkan membuat copywriting, yang pertama ya adalah adanya keyword gitu ya, kata kunci. Kata kunci orang untuk mencari produknya itu apa? Harus tertera di situ.
Itu pokoknya yang paling pokok itu. Kemudian kalau misalkan kalau deskripsi standar lah, menceritakan tentang produknya tapi jelas singkat karena terbatas karakter. Oke. Kemudian bisa didukung dengan hashtag. Kemudian bisa didukung dengan backlink gitu ya. Nah, itu misalkan ditanamkan link di situ untuk menderek ke WA ataupun ke Google Map. Nah, itu. Oke. Kurang lebih itu. Tapi yang paling pokok adalah adanya kata kunci di situ. Kata kunci dari produk yang mau dijelaskan. Oke, itu sangat penting sekali ya. Soalnya nggak mungkin dong kita jualan tas kata kuncinya gedok itu aduh itu kan Tidak masuk. masuk akal kalau itu. Tidak masuk. Oke, nah untuk mencari kata kunci ini pun ini kan related to SEO ya, SEO itu kan ya. Betul. Nah ini kadang-kadang orang semacam kebingungan Mas. Sangat ya, mungkin kadang orang yang tidak ngeh dengan SEO padahal setiap hari aktivitasnya di situ. Ketika kan itu mesin pencari ya. Bahkan ketika misalkan mau cari tas gitu ya, tas batik gitu. Ketika hanya baru ngetik tas, pasti ada di bawahnya itu tulisan-tulisan bawah Banyak itu. banget ya. Itu keyword. Itu yang bisa dicari, yang bisa dijadikan deskripsi ataupun jadi artikel. Oke. Ya, misalkan tas batik gitu ya, tas batik motif apa. Nah, itu di bawahnya itu kan sudah mendarat ke bawah itu udah keyword-keyword yang sering orang itu cari. Oke, dan itu harus sering digunakan. Sering digunakan dan itu update terus. Jadi tidak saklek gitu ya. Hari ini dan seterusnya 1 tahun saya pakainya ini enggak gitu. Harus tetap Harus kita ngikutin terus, juga update, ya. update terus. Oke, baik. Oke, seperti itu ya. Kanca Muda itu bisa jadi guideline kamu lah. Tips ya. Secara mendasar acuannya seperti itu. Nah, kita akan lanjut lagi ke Mas Sus ini. Kenapa akhirnya memutuskan bergabung dengan Plut ini? Oh, nggih. Tadi sampun dijelaskan banyak nggih sama Mbak Arno sama Mbak Intan, banyak manfaat bagi pelaku usaha. Kami juga merasakan tadi ada izin, kita ada kelas dan macam-macamnya itu kan kalau menurut saya sangat membantu, Mbak. Kalau dulunya saya atau Vivas Badik ini kan berjalan sendiri. Nah, dengan adanya ilmu yang didapat dari dinas itu ibaratnya kita jalannya akan lebih kenceng kayak gitu. Karena udah tahu rule-nya mau seperti apa kayak gitu. Kalau dulu kan jalan ya jalan aja, nggak tahu nanti besok itu ada batu, ada rintangan dan segala macamnya kayak gitu. Kalau dengan ilmu yang memadai kan kita ada rule-nya, ada jalannya. Jadi kita udah bisa memprediksi kapan ada batu, kadang ada air, kapan ada penolongnya, kadang macam-macamnya. Nah, kita bisa memprediksi waktu-waktu kapan dan kita sudah bisa antisipasi. Jadi keberadaan dinas atau Plut sendiri sangat membantu pelaku usaha seperti itu. Jadi itu banyak hal yang kita dapat. Banyak hal yang kita dapat dari situ sebenarnya. Oke, berarti selain lebih bisa membuka pasar baru lagi, terus kemudian lebih terarah. Lebih terarah, betul. Dan kita lebih terbantu banget lah ya pokoknya ketika bergabung dengan Plut ini. Jadi jangan tunggu lama-lama Kanca Muda kalau misalnya kamu punya usaha dan kamu bingungan, langsung ke Plut aja. Biar diarahkan maksudnya kan ya, biar gak bingung terus. Ditambah satu lagi Mbak, kalau di teman-teman Plut ini kan orangnya care gitu loh, jadi nyaman. Secara kita misalnya secara personal tuh ngobrolnya enak, nggak kayak misalnya kita ke instansi manapun. Kalau di Plut ini enak, jadi kita ngobrol sesama individu itu enak. Pelaku usaha sama ibaratnya yang dari teman-teman Plut, terutama konsultan Mas Rasid dan teman-teman tuh orangnya care semua. Alhamdulillahnya di situ. Nanti bisa masukkan teman-teman, nggak ada yang nggak care lah di kantor sana, seperti menurut lebih saya sabar, telaten dan segala macamnya. Pokoknya betul. Langsung datang ke Plut aja. Langsung datang ke Plut aja. Oke, siap. Dan ini saya pengen tanyain ke Mas Rasid nih. Mas, kalau misalnya nih Mas Sus ini kan jualannya batik dan apa aja yang bisa dijahit tadi katanya kan ya. Terus tiba-tiba mau ganti usaha, diversifikasi produk gitu. Nah, kalau misalnya di usaha ini sebenarnya kan udah punya akun nih Mas. Misalnya di Instagram gitu kan. Nah, ketika diversifikasi produk ini perlu membuat akun baru atau ya udah diterusin aja kan followernya udah banyak gitu. Ya. Untuk mengenalkannya lagi seperti apa nih? Lagi. Ini kan semacam rebranding lagi ya. Iya, mengenalkan pasar lebih ya. Ya memang ketika idealnya gitu ya. Idealnya akun misalkan contoh akun Instagram. Akun Instagram itu orang itu nyaman dengan informasi. Karena sosial media kan fungsinya utamanya untuk pamer, bukan untuk jualan. Kalau mau jualan di mana? Di marketplace,
gitu ya. Oke, betul, Karena betul. fungsi utamanya sosial media adalah untuk tadi informasi, edukasi, yang itu intinya adalah pamer lah gitu ya. Ibarat seperti itu, ibarat seperti itu. Oke. Nah, dari itu ketika pengen mengenalkan gitu ya dengan brand yang baru gitu ya. Karena siapa yang paling dekat dengan kita? Yaitu followers. Ya, karena mengikuti kan, sudah mengikuti. Trustnya sudah terbangun. Makanya ketika punya produk baru, siapa yang orang pertama kali harus dikenalkan produknya. Berarti adalah orang-orang yang sekitar kita yang di situ sudah kenal. Makanya untuk branding itu ada 2 gitu ya. Macam-macam sih, sebenarnya macam-macam. Branding produk atau branding personal orangnya gitu, atau branding perusahaannya kayak gitulah. Ketika yang dikenal itu orang itu trustnya itu dengan perusahaannya, mau macam-macam produknya itu nggak masalah kayak gitu ya, karena sudah sudah deket, sudah tahu, sudah percaya dengan perusahaan ini. Barangkali ini dari Vivas Batiknya ini nggak tahu ya, nanti bisa digali lagi kepercayaan ini kepada Masusnya sebagai ownernya atau brand Vivas Batiknya kayak gitu loh. Nah gitu, ketika sama Masus misalkan gitu ya, sama ownernya mau Masus bikin perusahaan lebih dari 2 atau banyak gitu ya, akan trust, menumbuhkan kepercayaan. Oh ini Masus toh, oh ya saya beli kayak gitu ya. Ini produknya apa, ini perusahaan siapa gitu ya, oh Masus, oh beli gitu, karena udah percaya. Ya, menumbuhkan percaya. Ketika itu produk gitu ya, ketika produk, oh ini turunannya ini gitu ya, turunan ini. Oh dari mana? Oh dari produk ini. Oh saya pernah pakai, pengalaman saya positif, nggak ada komplain, nggak masalah kayak gitu loh, nggak masalah. Tapi ownernya ini loh, oh saya nggak kenal ya sama ownernya, tapi saya kenal sama produknya, bukan nggak masalah kayak gitu loh. Tapi ini lagi, ketika mau buat akun baru ataupun enggak gitu ya, ataupun mau kalau misalkan tipsnya gitu, ketika mau buat akun baru di akun yang lama ini jangan ditinggalkan. Informasi misalkan, ada produk baru ini, kata misalkan mau buat akun baru, ini bangunnya bukan lagi dari nol, karena sudah menumbuhkan kepercayaan ke konsumen. Gitu jadi ya. kita Tinggal menginformasikan di akun lama gitu ya. kalau kita moving Di-linkkan gitu. aja gitu ya, bukan moving ya, nambah. Iya. Nambah kayak gitu ya, menambahkan gitu ya. Jadi nggak masalah mau pakai yang akun baru atau pakai yang akun lama. Namun ketika menggunakan akun lama, nanti dari komposisi atau bagian dari akun itu akan terpecah. Maksudnya terpecah apa? Tidak fokus di situ. Misalkan produknya tas atau batik tas gitu ya. Ini produknya agak melenceng. Misalkan yang agak jauh dari tas gitu, bed cover misalkan, kan itu turunan yang berbeda. Maksudnya komposisi jenis yang berbeda. Nanti tidak tidak fokus, akun itu tidak fokus produk ini gitu ya. Tapi bisa diinisiasi dengan tadi mengelingkan, menginformasikan kayak gitu ya. Tapi diisi dari akun itu memang akun yang tas, karena akun yang bed cover misalnya tadi ada akun baru nih. Tapi dikenalkan di akun yang sebelumnya. Agar tahu ini produknya siapa gitu ya. Karena ini gitu. Kayaknya mau menambah ke follower ini kan dari akun yang lama gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah Masus ini kan punya macam-macam nih. Kordennya ya jangan dicampur sama produk tas gitu kan ya, karena akan memiliki informasi yang berbeda gitu kan ya. Bed cover pun juga seperti itu, karena kan kita nggak mungkin tidur pakai tas, tidur pakai bed cover lebih angler ya. Atau dalam tas. Agak sulit. Repot juga ya. Oke begitu. Nah Mas, satu lagi nih ya sebelum kita pamitan ya. Untuk teman-teman yang baru mau memulai usaha dan baru memikirkan nama usahanya untuk dibikinkan akun Instagram ataupun media sosial lainnya gitu kan ya. Tipsnya seperti apa nih Mas? Tipsnya adalah ketika mau buat akun baru, cek di hak patennya. Maksudnya dihaki, sudah dipakai orang lain atau belum. Kalau misalkan sudah, harus ganti lagi. Ganti lain maksudnya. Ganti lain. Namanya brandnya. Itu dia paten gitu ya, dihaki, dicek di online bisa. Nanti ketika sudah belum ada yang pakai itu brandnya gitu ya. Nah ini sulitnya kalau misalkan produk baru dari hobi gitu ya, harus memperkenalkan. Ini yang effort di awal besar.
Edukasi dulu ya. Edukasi gitu ya, edukasi. Pokoknya informasi dulu baru cuan gitu ya. Jangan ngejar cuan dulu baru informasi gitu. Gitu. Karena di awal itu harus boncos dulu ibaratnya kayak gitu ya. Harus bakar uang dulu, memberikan informasi edukasi ke calon konsumen gitu ya. Belum beli sekarang nggak apa-apa. Mungkin orang lain yang akan beli karena rekomendasi misalkan kayak gitu ya. Oke. Ya hari ini nggak beli nggak apa-apa, berarti targetnya besok beli. Kalau misalkan besok belum beli, besoknya lagi gitu ya, pokoknya seterusnya gitu sampai beli. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Intinya seperti apa? itu. Intinya apa? Kalau misalkan mau mulai usaha langsung aja. Jangan pikir panjang. Aha. Bingung itu jelas karena berawal dari memulai usaha kan dari bingung gitu ya. Iya betul. Gitu. Ketika tidak bingung berarti ini bahaya ini ketika tidak bingung ini gitu ya. Nggak tahu ya punya usaha nggak gitu ya. Itu dia. Karena teman-teman yang di sini yang punya usaha itu di sininya tuh nggak akan berhenti. Nggak akan berhenti. Muter terus. Pikirannya pokoknya nggak akan berhenti. Apalagi owner gitu ya. Owner nggak akan berhenti gitu ya pikirannya. Double mumetnya. Double mumet gitu ya. Apalagi awal bulan ya. Menyenangkan awal bulan itu gitu ya. Tapi menyenangkan pokoknya nggak ada tapinya kan menggaji orang kan menyenangkan gitu. Jadi inilah ibadah kan. Gaji orang gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman punya atau baru pengen usaha langsung melangkah. Maksudnya langsung action. Ketika bingung siap nanti kami siap membantu. Mau permasalahannya di pemasarannya atau kualitas produknya, packagingnya, kelembagaannya dari dinas siap membantu. Dari dinas nggak ada dipungut biaya sebesar pun. Oke siap. Nah kalau misalnya mau menghubungi, mau konsultasi dulu sama teman-teman di Plut ini kontaknya kemana nih Mas? Bisa langsung kontak saya. Gitu. Oke siap. Bisa boleh. nanti langsung kami arahkan ke admin. Memang kami setiap layanan ada adminnya. Gitu ya, saya nggak hafal nomor adminnya. Nanti mungkin bisa Instagram disertakan di aja bawah. kali ya. Instagram juga lebih mudah diakses. Di Instagram resmi dari dinas ada Diskop UKMDI atau Plut KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, nanti di sana udah ada backlinknya lah ya. Ada, kita ada nomornya. Kalau misal mau berkontak langsung ke konsultan Plut atau melalui admin juga bisa. Oke baik. Nah dari Mas Sus, Mbak Intan, Mbak Arumi juga ini Kanca Muda. Kalau misalnya pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Mbak Arumi, Mbak Intan dan juga Mas Sus bisa cari kemana nih? Monggo Mas Sus. Kalau teman-teman atau pemirsa mau tahu lebih tentang produk kita, medsos ada juga, ada FB, ada IG, ada TikTok tuh di Vivas Batik. Vivas Batik. VIFAS nggih. Vivas Batik nggih. Kalau di webnya kita ada www.vivasbatikjogja.com. Nah, itu juga bisa. Di situ informasi kita komplit di situ semua. Tentang kami, tentang kegiatan kami, tentang produk kami, tentang relasi kami, dan semuanya tentang kami ada di situ. Baik. Gmap Kalau mau juga lebih ada, kenal kalau mau di situ ya. Di situ juga ada. Kita siapin plafonnya, bisa diklik dari HP masing-masing seperti itu. Oke, siap. Kalau Mbak Intan dengan nomnya? Kalau mau ketemu dengan saya, bukan ya? Ngejak kansen malah. Dengan saya atau mau lihat produknya bisa langsung ke Instagram Cahnom TJAHNOM atau ketik aja Nom Souvenir pasti udah muncul. Cahnom. Cahnomnya ejaan lama ya. Betul, ejaan jadul. Oke, siap, langsung dicari di sana. Ya, kalau misalnya mau pesen juga lewat situ juga bisa ya. Atau mau mampir ke workshop juga boleh. Nanti dicari di Google Map Nom Souvenir. Kami ada di daerah Caturharjo, Sleman, Medari. Oke, baik, dekat sini lah ya. Ya. Kalau dari sini dekat. Dari sini. Kalau rumahnya dari Semen sana ya jauh nanti ke sini. Nanti bisa ngobrol-ngobrol karena kami tuh nggak punya ready stock. Jadinya ada sampel-sampel di workshop. Jadi nanti bisa dilihat sampelnya seperti apa. Oke, baik. Gitu. Siap. Kalau Mbak Arumi, monggo. Untuk batik Sekar Idaman itu alamatnya ada di Pelalangan, Pandowo Harjo, Sleman. Bisa Google Map nanti Batik Sekar Idaman. Atau kalau misalnya mau lihat-lihat dulu di IG juga bisa di sekaridaman.batik. Di situ ada beberapa sampel dari produk-produk dari Batik Sekar Idaman. Atau kalau mau malah ke rumah di galeri dan workshopnya nanti bisa teman-teman bisa lihat-lihat motif batiknya. Itu ada sekitar 80 motif batik. Cap batiknya itu nanti bisa dikombinasikan misalnya satu kain itu mau beberapa motif, mau 5 motif gitu juga bisa biar nggak ada yang sama. Atau kalau
misalnya pas pergi ke bandara di produk Sekar Idaman juga ada di galeri bandaranya. oke. Di sana juga ada. Yang terakhir ini kemarin kami lolos kurasi di Krishna Oleh-oleh Jogja yang di Malioboro siap. di Malioboro Mall. Produk Sekar Idaman juga ada di sana. Juga ada beberapa hotel di Sleman. Oke, siap. Jadi bisa langsung dicari aja Kanca Muda. Anyway, terima kasih untuk Mas Rosid, Mas Sus, Mbak Intan dan juga Mbak sama-sama. Arumi untuk Sama-sama. sharingnya hari ini. Semoga sukses usahanya. Amin. Mas Rosid Amin. semoga Amin. tetap mumetnya ya. Senang nambah PR. Dan terima kasih juga Kanca Muda udah nonton si Dilan episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya pastinya ya. Saksikan terus si Dilan, si Bakul, Jajate Somilangkori yang tentunya acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Kalau gitu Prita pamit, love Jogja and you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The real sound of Jogja, Geronimo FM.